Haleluya. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Perapatan yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Bahkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang juga mengikuti ibadah online ini, di mana saja berada, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, hari ini, hari Minggu yang pertama di bulan Mei, ibadah online perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik, Allah yang maha tahu, Allah yang tidak ada yang tersembunyi di matamu. Engkau memberikan kesehatan buat kami, dapat beribadah kembali, sekalipun melalui online. Kami yakin Engkau ada di tempat kami masing-masing. Roh Kudus bekerja bersama, sehingga damai dan sukacita melimpah. Dan kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mulaikan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan dengan girang-girang, dengan puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Puji-pujian kita berkenan di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sebagian firman Tuhan, roti yang hidup. Sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan yang ada. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu mengucapkannya syukur kepadamu. Kami sudah dapat memuji membesarkan namamu. Dengan apa yang kami dapat lakukan, kami tahu berkenan di matamu. Engkau menyucikan Tuhan apa yang kami lakukan. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Sucikan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dengan urapan kuasa-Mu. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukurkan semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-34.
Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 9. Di rumah kita buka Alkitab atau HP. Saudara, saya akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Dua kata ini satu paket. Kita lihat dan kita kecapi. Kalau hanya kita lihat dan kita tidak kecapi, maka kita tidak akan merasakan. Saya kasih contoh, saudara. Kalau kita diundang di dalam satu makan bersama dan kita sampai di sana sudah disiapin makanan. Dan makanan bermacam-macam di atas meja. Dan kita lihat semua itu. Kalau kita tidak kecapi, kita tidak cicipin, maka kita tidak akan rasakan akan enaknya makanan itu. Kita melihat ada sayur, ada ikan, ada daging, ada sayur asam, tapi kita tidak rasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak kecapi, kita tidak cicipin. Kalau kita cicipin, kita nikmati, kita kecapi, maka saudara kita akan rasakan, oh ini asam, oh ini manis, ini pedas. Dan kemudian kita makan, kita nikmati makanan yang sudah disiapkan dengan bumbu-bumbunya yang kita nikmati, kita kecapi, kita cicipin semua itu. Demikian Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Inilah yang Tuhan mau. Kita kecapi kebaikan Tuhan. Jangan hanya kita melihat mujizat apa yang terjadi, tetapi kita tidak nikmati. Tapi Tuhan mau kita nikmati kebaikan Tuhan. Kita rasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Dan kita nikmati, kita lihat mujizat yang terjadi. Mujizat terjadi, kita nikmati dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, kita nikmati. Dan kita lihat ada mujizat terjadi. Firman Allah berkata, dan berlindunglah, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita sudah nikmati, kita kecapi, kita lihat mujizat menyertai, maka satu hal, kita berbahagia dan berlindung terus kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, kalau kita sudah kecapi, kita sudah nikmati kebaikan Tuhan dan mujizat menyertai kita. Ayat yang ke-7 berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Kalau kita sudah nikmati, kita sudah kecapi, kita sudah rasakan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan. Apabila kita tertindas di dalam batin kita, maka kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan kita. Asal kita nikmati kebahagiaan Tuhan, asal kita nikmati akan sukacita daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, maka disertai dengan mujizat yang ada. Apabila kita mendapat sesuatu percobaan, kesesakan di dalam segala hal, maka kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar suara kita dan Tuhan menyelamatkan kita. Bukan hanya itu, Tuhan berkata, Tuhan
menyelamatkan kita dari kesesakan. Akan Tuhan angkat segala kesesakan kita dan menyelamatkan kita, sehingga digantikan dengan damai dan sukacita. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk melepaskan kesesakan di dalam hati, di dalam kehidupan, di dalam segala usaha kita. Dan dia menyelamatkan apa yang kita kerjakan. Dan ayat yang ke-8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Puji Tuhan, kita memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Tuhan menyelamatkan kita, mendengar segala seruan kita dalam segala kesesakan kita. Dan Tuhan juga mengirimkan malaikat berkemah, menjaga, melindungi di dalam kehidupan, baik itu pribadi kita, baik itu rumah tangga kita, baik itu usaha kita, pekerjaan kita. Tuhan berjanji malaikat surga akan menjaga, berkemah, mengelilingi kepada kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, umatnya yang percaya kepada Tuhan, dan meluputkan mereka dari segala hal kesesakan. Saudara, kita sedang mengalami pada saat-saat ini masih dalam kesesakan, dalam keadaan menghadapi COVID-19 belum selesai. Menjadi satu tantangan di dalam kesehatan kita, dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dengan ekonomi yang ada. Itu juga salah satu kesesakan di dalam kehidupan perjalanan kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Janji Tuhan, apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita, mendengar akan panggilan kita kepada Tuhan, dan menyelamatkan kita dan melindungi kita. Sebab itu kita berbahagia, kita rasakan, kita nikmati, kita kecapi akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita kecapi, kita rasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Ayub 23 berkata, Ayub 23 ayat yang ke-10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu di jalan, Tuhan tahu jalan hidup kita. Orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, selalu berharap dan berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu jalan kita. Kita tidak tahu jalan kita ke depan, tetapi Tuhan mengetahui apa yang kita akan hadapi. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan. Ini adalah satu artinya, saudara. Seandainya, seumpama Tuhan menguji kita, di dalam setiap kita bersyukur kepada Tuhan, di saat-saat kita menikmati akan kebaikan Tuhan, ada satu saat Tuhan seumpama menguji akan kita, maka kita akan timbul seperti emas, bersukacita. Emas ini kita tahu tidak pernah luntur, dan dia berkilau-kilau terus. Artinya tidak pernah luntur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap bersukacita, bergirang. Kita melihat kebaikan daripada Tuhan, dan kita akan timbul seperti emas, bersukacita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-11 dia berkata, dan kakiku tetap mengikuti jejaknya.
Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang kiri dan kanan. Puji Tuhan. Kalau kita nikmati akan kebaikan Tuhan, kita rasakan, dan Tuhan tahu jalan hidup kita ke depan, kakiku tetap mengikuti jejak kaki Tuhan, dan kita menuruti jalannya. Jadi telapak kaki Tuhan tetap kita ikuti, dan jalannya Tuhan tetap kita ikuti, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita melihat terus pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita dalam ujian, apa yang kita hadapi, menghadapi tantangan, tapi kita harus mengikuti terus jejak Tuhan, dan kita menuruti jalan Tuhan, jangan menyimpang kiri dan kanan. Ayat yang ke-12 berkata, perintah dari bibirnya, perintah dari bibir Tuhan ini tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Artinya perintah firman Allah yang keluar dari bibir mulut Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan, kita simpan di sanubari kita. Saudara, firman Allah berkata, janganlah khawatir, maka saudara simpanlah di dalam hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Simpan di dalam sanubari hati kita. Itu adalah ucapan-ucapan Tuhan. Sebab itu firman Allah pada pagi hari ini membangun iman kita. Rasakan dan nikmati akan kebaikan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana minggu yang pertama hari ini kita adakan ibadah perjamuan kudus. Kita akan menerima roti dan anggur yang kita sudah siapkan di depan masing-masing. Kita akan siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita tumpah tangan bersama-sama. Bersyukur atas roti dan anggur, dan sebentar berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami nikmati dan rasakan bagaimana kebaikan-Mu, dan Engkau sudah relakan tubuh-Mu mati di kayu salib. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan terima oh Tuhan, tubuh dan darah-Mu sendiri menjadi satu sukacita, pengampunan dosa buat kami ya Tuhan. Memberikan Tuhan jalan keluar. Oh Tuhan, kami boleh nikmati bersama Engkau dalam perjamuan kudus yang ada. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba serahkan. Kita angkat tangan bersama-sama. Kita tumpang tangan atas roti dan anggur. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan kami akan terima sebentar menyatu di dalam tubuh kami sendiri. Memberikan satu sukacita. Yang sakit disembuhkan. Yang Tuhan dalam keadaan susah dihiburkan. Dalam mengalami jalan yang buntu dibukakan jalan. Kami nikmati bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kita ambil roti dan kita akan mendengarkan firman Allah. Kita bersama-sama. Kita angkat tubuh Kristus. Kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan darah Kristus dan kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan bagaimana penyertaan-Mu hari demi hari. Kami boleh sehat sampai saat ini. Kami dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau selalu persatukan kami di dalam cinta kasih kepada-Mu. Karena selama ini kami belum bisa bertemu untuk beribadah bersama. Tapi kuasa Roh Kudus ada di dalam ibadah-ibadah kami. Walaupun di rumah masing-masing, tapi Tuhan Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Kami yakin Tuhan sudah berkati ibadah kami pada hari ini. Sudah makan bersama Engkau. Tuhan Engkau jamah seluruh sidang jemaat-Mu, berikan kesehatan, kekuatan. Engkau berkati usaha-usaha yang ada, baik itu usaha kecil, besar, dan sedang. Apapun yang diusahakan oleh sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau buka jalan dan memberkati. Pagari setiap rumah-rumah tangga dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kemenangan, damai, dan sukacita melimpah. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan persatuan terus di dalam Engkau. Kami berdoa buat seluruh Tuhan pemerintah yang ada dalam menghadapi situasi Tuhan pada saat-saat ini. Biar kami bangsa Indonesia dalam keadaan ketenangan, hidup damai dan sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak ada yang sukar di dalam tangan-Mu, tidak ada yang mustahil. Kami berdoa semua persembahan-persembahan sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, baik itu milik Tuhan perpuluhan, baik kolektor, Tuhan diakonia, uang kas. Tuhan Engkau melihat persembahan-persembahan ini. Tuhan Yesus yang sudah disiapkan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan bersama tangan hamba. Hamba serahkan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau curahkan berkat melalui persembahan-persembahan ini. Bakar dengan api kuasa Roh Kudus, berbau harum di hadapan-Mu. Dan Engkau akan balas dengan berlipat kali ganda di dalam segala usaha anak-anak-Mu. Tidak ada kesulitan. Tuhan pasti buka jalan. Engkau kuatkan terus iman kami menghadapi keadaan yang ada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami yakin Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami ucapkan syukur kepada-Mu. Kita angkat satu pujian penyembahan dan kita akan akhiri ibadah ini bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya.
berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai, bersama bersukacita dengan Engkau. Kami syukurkan semua ini dan kami akhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan.